Kitab Leluhur Nusantara. Dalam rangka resepsi sastra peneliti merupakan mata terakhir dalam rantai sejarah yang ikut dalam proses penilaian terhadap apa yang diteliti melalui apa yang dibaca. Penelitian yang berpusat pada teks. Pembaca bukanlah pembaca aktual, melainkan pembaca yang ada di balik teks yang diciptakannya. Dalam pengamatan itu terlibatlah peranan peneliti sebagai pembaca dan penafsir teks. Dipandang sebagai pembaca kreatif yang berkat tanggapannya sekaligus menjadi pencipta teks, disitulah terjadinya transformasi teks, suatu teks dibaca, dipahami, dan ditafsirkan. Hasil pembacaan, pemahaman dan penafsiran itu diwujudkan menjadi teks baru, entah sama, entah berlainan bahasa, jenis dan fungsinya menghasil tulisan tafsir baru. Dalam transformasi teks itu dapatlah dikenali tanggapan penciptanya atas teks yang dibacanya terdahulu. Dengan demikian oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi distorsi pemahaman. Oleh karenanya, membaca ulang pustaka dan serat terdahulu yang pernah ditulis leluhur bangsa Nusantara akan berbeda tergantung siapa dan apa motivasi pembacanya. Contoh jika catatan leluhur kita dalam silsilahnya tertulis nama Adam, tergantung dari pembacanya, maksudnya apa yang sudah terdogma di benak pembaca tentang Adam, itulah persepsi tentang apa yang dibaca, bisa sebagai sesuatu yang menarik atau langsung kontra pandangan. Di bawah ini adalah penyajian apa yang tertulis oleh pendahulu kita, dapat dijadikan alternatif pemahaman dan penggalian untuk membuktikan leluhur bangsa Nusantara terdahulu sudah lebih maju dari apa yang sudah terlanjur tertulis dalam buku-buku sejarah versi penjajah. Sebelumnya kita cermati sistem penanggalan yang sangat penting untuk meneliti kejadian sejarah. Sistem penanggalan Nusantara 2100 tahun Surya Sangkala tahun Matahari, atau selama 2163 Candra Sangkala tahun Rembulan, yang dibagi menjadi 3 zaman besar Trikali. Tahun Saka 1 Surya Sangkala Saka atau tahun berdasar perhitungan matahari. Tahun 1 Saka adalah 6123 sebelum Masehi, bukan tahun 78 Masehi. Setiap zaman besar dibagi menjadi 7 zaman kecil, Saptamakala, yang masing-masing berusia 100 tahun, sebagai berikut. Tahun 1 Saka adalah 6123 sebelum Masehi. 1. Zaman Kaliswara, 700 tahun meliputi A. Zaman Kala Kukila, B. Zaman Kala Buddha, C. Zaman Kala Brawa, D. Zaman Kala Tirta, E. Zaman Kala Rawabara, F. Zaman Kala Rawabawa, G. Zaman Kala Purwa. 2. Zaman Kali Yoga 700 tahun meliputi A. Zaman Kala Brata, B. Zaman Kala Dwara, C. Zaman Kala Dwapara, D. Zaman Kala Praniti, E. Zaman Kala Tetaka, F. Zaman Kala Wisesa, G. Zaman Kala Wisaya. 3. Zaman Kali Sangara 700 tahun meliputi A. Zaman Kala Jangga, B. Zaman Kala Sakti, C. Zaman Kala Jaya, D. Zaman Kala Bendu, E. Zaman Kala Suba, F. Zaman Kala Sumbaga, G. Zaman Kala Surata. Mari kita simak dari beberapa naskah serat leluhur kita. Serat Pustaka Raja dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Serat Pustaka Raja Purwa yang menceritakan kejadian masa 800 tahun. Tahun Saka 1 sampai 800 Saka atau tahun 6123 sebelum Masehi sampai 5323 sebelum Masehi. Dalam masa ini yang diceritakan adalah Wayang Purwa. 2. Serat Pustaka Raja Puwara yang menceritakan kejadian selama 600 tahun, yaitu antara tahun Saka 800-1400 Saka. 5523-4723 SM. Dalam masa ini yang diceritakan lakon-lakon sesudah Wayang Purwa sampai dengan Prabu Brawijaya keempat di Majapahit. Adapun yang menceritakan serat Pustaka Raja Purwa ialah Prabu Sri Batara Jayabaya, yaitu pada waktu Sang Hyang Narada bersama Batara Panyarikan turun ke Mamenang untuk menceritakan semua peristiwa di bumi Jawa.
Adapun pencipta serat pustaka Raja Puwara adalah Prabu Brawijaya V. Baik serat pustaka Raja Purwa maupun serat pustaka Raja Puwara masih dibagi ke dalam kelompok besar dan masing-masing kelompok besar tersebut terdiri atas kitab-kitab yang saling berkelanjutan. Adapun gambaran perincian serat pustaka Raja Purwa dan serat pustaka Raja Puwara dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Serat pustaka Raja Purwa dapat dibagi menjadi 8 kelompok besar, yaitu 1. Serat Mahaparwa. Serat Mahaparwa menceritakan kejadian antara tahun Sakat Surya Sangkala 1-100 atau tahun 1-103 Candra Sangkala. Serat Mahaparwa tersebut dibagi menjadi 2 serat kitab, yaitu A. Serat Purwapada. Cerita dalam serat Purwapada dimulai dari Empu Sangkala Ajisaka. Cerita selanjutnya adalah mengenai manusia pertama yang mendiami Pulau Jawa sebagai cikal bakal. Sebelum peristiwa tersebut ada pula ke Pulau Jawa, yaitu Sang Hyang Siwah dan para dewa. Mereka melihat sebuah pulau panjang yang penuh tanaman jawaut. Karena itu pulau tersebut dinamakan Jawa. Serat Purwapada ditulis oleh Empu Satya di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 atau terhitung tahun Candra Sangkala 877 atau 5246 SM. B. Serat Sabaloka. Cerita dalam serat Sabaloka menceritakan tentang cucu-cucu penghuni Pulau Jawa sampai adanya wabah kematian yang kemudian sirna oleh kekuasaan para dewa. Serat Sabaloka disusun oleh Empu Soda di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 atau terhitung tahun Candra Sangkala 877 atau 5246 SM. 2. Serat Mahadewa. Serat Mahadewa menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 101-200 atau tahun Candra Sangkala 104-206 atau 5999-5917 SM. Serat Mahadewa dibagi menjadi 2 serat, yaitu A. Serat Dewa Buddha. Cerita dalam serat Dewa Buddha dimulai dari Sang Hyang Siwa. Fahami kata Buddha di sini bukan berarti Yang Mulia Siddhartha Gautama dari India, pencetus ajaran Buddha di India. Sang Hyang Siwa menjadi raja pertama di Pulau Jawa di daerah Medang Kamulan dengan gelar Sri Paduka Maharaja Dewa Buddha sampai pindah ke Gunung Mahendra, Lawu. Di sana Baginda memberikan pengadilan kepada semua manusia maupun hewan. Serat Dewa Buddha ditulis oleh Empu Padma di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851, 3272 SM, atau terhitung tahun Candra Sangkala 877. 5246 SM. B. Serat Dewa Raja. Cerita dalam serat Dewa Raja dimulai dari Raja-Raja Putra Sang Hyang Guru, Brahma, Wisnu dan Indra sampai Mukswanya. Serat Dewa Raja disusun oleh Empu Sahasra di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 atau terhitung tahun Candra Sangkala 877 atau 5246 sebelum Masehi. 3. Serat Maharesi. Serat Maharesi menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 201 sampai 300 atau 5922 sampai 5823 sebelum Masehi atau tahun Candra Sangkala 207 sampai 309 atau 59165-814 sebelum Masehi. Serat Maharesi dibagi menjadi 2 serat, yaitu A. Serat Resikala. Cerita dalam serat Resikala dimulai sewaktu Sang Hyang Siwa menjadi raja di Medang Siwanda dengan gelar Sri Maharaja Baya sampai dengan cerita Batara Kala berada di Medang Kamulan dengan gelar Sri Maharaja Berawa. Serat Resikala disusun oleh Empu Bahubajra di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 atau terhitung tahun Candra Sangkala 877. 5246 SM. B. Serat Buddha Kresna. Cerita dalam serat Buddha Kresna dimulai dari Sang Hyang Wisnu di Medang Kamulan yang kemudian berganti Purwacarita dengan gelar Sri Maharaja Buddha Kresna sampai dengan cerita Sang Hyang Rudra di Gilingaya atau Gilingwesi dengan gelar Maharaja Dewasa.
Serat Buddha Kresna disusun oleh Empu Kundala di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 852 atau terhitung tahun Candra Sangkala 878.5245 Sem. 4. Serat Maharaja. Serat Maharaja menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 301 sampai 400 atau tahun Candra Sangkala 310 sampai 412. 6813-5711 SM. Serat Maharaja dibagi menjadi 4 serat yaitu A. Serat Raja Kanwa. Cerita dalam Serat Raja Kanwa dimulai dari Sang Nata Prabu Pukukuhan di Purwacarita dengan gelar Sang Maharaja Kanwa sampai dengan adiknya menjadi raja juga di Gilingwesi bergelar Prabu Hiranya Rudra atau Prabu Heryana Rudra. Serat Raja Kanwa disusun oleh Empu Wisaka di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 852 atau terhitung tahun Candra Sangkala 878 atau 5245 sebelum Masehi. B. Serat Palindria. Cerita dalam Serat Palindria dimulai dari Sang Nata Bagawan Rahaspati dengan gelar Prabu Palindria sampai dengan cerita Prabu Sitawaka di Gilingwesi. Serat Palindria disusun oleh Empu Sunda di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 852 atau terhitung tahun Candra Sangkala 878 atau 5245 sebelum Masehi. C. Serat Silacala. Cerita dalam Serat Silacala adalah tentang Prabu Silacala di Gilingwesi dengan gelar Prabu Watu Gunung yang kemudian kawin dengan ibunya sendiri. Serat Silacala disusun oleh Empu Artati di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 852 atau terhitung tahun Candra Sangkala 878 atau 5245 sebelum Masehi. Wayang Purwa mengambil cerita dewa-dewa sampai keluarga Pandawa dan Wayang Gedok mengambil cerita Panji dari Jenggala dengan Putri Kediri, maka Wayang Madya mengambil cerita para cucu Pandawa sampai menjelang Panji. Dapat pula cerita sejak peristiwa wafatnya Prabu Yudayana sampai masa Prabu Jayalengkara naik tahta tahun 785 Saka 1052 Saka 5388 SM 5071 SM. Maka, tahun Saka 1 Surya Sangkala Saka atau tahun berdasar perhitungan matahari, tahun 1 Saka adalah 6123 sebelum Masehi, bukan tahun 78 Masehi. Penelitian yang berpusat pada teks. Pembaca bukanlah pembaca aktual, melainkan pembaca yang ada di balik teks. Yang diciptakannya dalam pengamatan itu terlibatlah peranan peneliti sebagai pembaca dan penafsir teks. Indonesia butuh ribuan peneliti kesejarahan, untuk mengembalikan sejarah benar bangsa ini. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis. Leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Ini fakta akademik bahwa, sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. Dibuat oleh Santo Saba.